Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Setelah sebelumnya saya menelusuri jejak jalur kereta api mulai dari stasiun Cirebon hingga sampai di titik pelang aset di depan pabrik semen di kawasan Gempol, Palimanan, penelusuran saya masih berlanjut hingga nanti di titik akhir di Kadipaten. Selama penelusuran mulai dari sini, saya menemukan cukup banyak sisa-sisa peninggalan yang menjadi bukti dan seolah menegaskan bahwa Kabupaten Majalengka dulu memiliki transportasi kereta api. Peninggalan-peninggalan tersebut saya perhatikan cukup banyak yang masih nampak kokoh berdiri, namun tidak sedikit juga yang sudah rapuh termakan usia. Penasaran apa saja yang saya temukan di penelusuran kali ini? Yuk, ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di sini tuh dekat pabrik semen itu ada jembatan Kak Arno di depan sana teman-teman, jembatannya. Nah, ini jalurnya sebenarnya ini. Oke, kita coba turun untuk lihat jembatannya. Nah, tuh depan sana, ini dia jembatannya. Nah, masih ada pilarnya ya, masih ada pilarnya ternyata. Ini ya jembatan, apa ini namanya, jembatan kecil sih. Kalinya juga asat, nggak ada airnya. Ini banyak semak-semak teman-teman, ngeri ada hewan-hewan melata gitu ya takutnya. Dan ini juga banyak ditumbuhi semak. Ini jalur keretanya gitu. Tidak ada relnya ya, seperti teman-teman lihat, pilarnya masih ada tuh. Ada 2 pilar sih sebenarnya tuh, di ujung sana juga ada, dan kesananya udah banyak semak-semak teman-teman. Udah ya kondisinya udah menyedihkan lah. Tapi jalurnya dari sana terus ke sini gitu. Nah, kalau nggak salah di dekat pabrik semen ini ada 3 jembatan kalau nggak salah. Kecil-kecil semua kayak gini sih, nggak terlalu panjang kayak yang tadi di Jamblang ya. Gitu. Nah, ini jembatannya. Nanti kita mau lihat lagi mungkin jembatan yang sebelah sananya. Sebelum kita lanjut, saya menemukan patok lagi teman-teman. Patok kilometer jalur kereta ya. Kemungkinan jalur keretanya berada di dalam sini nih, karena patoknya ada di sini, sebelah sini. Kemungkinan ya, antara di dalam sini atau mungkin di sekitar jalur ini gitu. Antara itu sih, soalnya ini benar-benar hilang sekali teman-teman untuk jalur kereta apinya. Benar-benar tidak ada jejak gitu. Yang bisa kita temukan itu hanya patok-patoknya saja. Ini menunjukkan patoknya kilometer 19 plus berapa ini, plus berapa meternya kependem ya, kependem tanah. Oke, belum juga jalan dan baru opening part 2. Ini saya sudah menemukan aset berharga lagi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke arah Kadipaten ya. Yuk gas. Nah, ini beberapa ratus meter ke depannya masih di lingkungan pabrik semen ada jembatan lagi teman-teman. Ini sebelah kiri layar itu pabrik semennya ya. Dan ini letak jembatannya berada di kilometer 19 plus 300. Persis ya. Kilometer 19 plus 300 ya, mungkin lebih 300 berapa gitu ya kalau jembatan ininya ya gitu. Ini ada patoknya di sini, nggak jauh dari jembatannya. Jembatannya sendiri kelihatannya sih sudah tidak ada relnya ya, jelas sih. Rata-rata relnya di sepanjang jalur Cirebon Kadipaten ini mayoritas sudah hilang gitu. Tapi pola relnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Pola relnya masih ada untuk batang jembatannya gitu. Seperti yang saya lihat di daerah Pilang ya, ini lebar relnya kemungkinan 1067 mm, narrow gauge ya. Dan ini palang crossnya ini masih ada. Tuh, palang crossnya masih ada. Dan mungkin udah sedikit ini ya, sudah sedikit keropos ya. Ada beberapa tuh yang ini juga sedikit keropos. Tapi kesananya masih ini, masih utuh. Beda kayak jembatan yang di kilometer sebelumnya gitu, yang tadi pertama ya gitu. Nah, ini masih ini banget nih, gokil cuy, masih utuh. Dan ini jembatan yang kedua teman-teman. Yang tadi pertama ini di spot ini adalah yang kedua. Nah, kesananya lagi ada lagi, cuman sekitar ya 500 meter 700 meter mungkin ke depan sana ada lagi. Cuman kalau yang di sana setahu saya kondisinya udah menyedihkan ya, udah ditumbuhi banyak pohon-pohon gitu. Udah nggak seperti ini kondisinya. Kalau ini masih utuh banget nih, di bawahnya masih ada aliran sungai, mungkin apa ini, kayak ya sungai biasa mungkin ya, dari pabrik mungkin. Saya berdiri tepat di pinggir jembatannya dan di batang jembatannya ini masih kokoh ya. Gokil sih ini.
masih kokoh banget. Oke, kita lihat jembatan yang satunya lagi yuk. Masih di lingkungan daerah apa ini? Kedung Bunder ya, Kedung Bunder, wilayah pabrik semen di Palimanan. Nah, ini teman-teman jembatan yang saya maksud, tapi rangkanya sudah tidak ada ya. Seingat saya memang ada jembatan sih di sekitar sini dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya. Kalau nggak salah ini sih, cuman saya tidak menemukan ada jembatan. Mungkin pondasinya ini teman-teman nih, pondasinya yang di tempat saya berdiri ini, dan di depan sana juga sepertinya pondasinya tuh, pondasi jembatannya. Dan seingat saya itu jembatannya itu udah ditumbuhi banyak pohon-pohon kayak gini ya, dan lokasinya persis di sini. Mungkin ini pondasinya teman-teman. Jembatannya udah runtuh, mungkin udah roboh, karena kondisi terakhir yang saya lihat tuh udah beberapa tahun yang lalu ya. Itu tuh kondisinya masih kayak apa ya, jembatan yang udah lapuk, udah keropos, udah ditumbuhi banyak pohon-pohon gini juga di tengah-tengah rangka jembatannya itu, gitu, menggantung di sungai ini ya, kali kecil ini gitu. Ini sepertinya pondasinya nih yang di depan sana, dan tempat saya berdiri ini pondasinya. Ya, jembatannya sayang sekali udah hilang ya, gitu. Penelusuran saya lanjutkan lagi. Kurang lebih sekitar 2 km setelah lokasi yang tadi, saya mencurigai sebuah bangunan yang mirip seperti sebuah halte atau stasiun. Belum lagi di depan bangunan tersebut terdapat pelang aset milik PT KAI. Apakah benar dulunya di sini ada sebuah halte atau stasiun? Oke, saya menemukan pelang aset lagi teman-teman, pelang aset milik Kereta Api Indonesia, dan di sini ada sebuah bangunan. Bangunannya ini mirip stasiun ya, dan kalaupun ini memang benar stasiun, saya curiganya ini adalah stasiun Ciwaringin. Kurang tahu ya ini dulunya apakah stasiun atau bukan, tapi memang mirip-mirip sih, nggak tahu juga teman-teman. Ya, ini pokoknya ada pelangnya ini, tanah milik PT Kereta Api Indonesia, dan memang jalurnya menelusuri jalur ini teman-teman, gitu. Menyesuaikan jalur ini aja sih, tapi memang bekas-bekas relnya sudah tidak ada, sudah hilang, dan jejaknya sebenarnya ini mengikuti jalur jalan raya ini aja gitu, terus sampai kadipatennya. Bergeser semakin ke barat, tidak jauh dari pelang aset tersebut, saya melewati jembatan yang melewati sungai cukup besar. Jembatan ini adalah jembatan Babakan. Jembatan kereta api yang melewati sungai ini memang sudah hilang. Kalau diperhatikan, sepertinya jembatan kereta apinya sudah tergantikan dengan jembatan jalan raya yang saat ini beroperasi. Soalnya saya mencurigai ada sebuah pondasi jembatan di jembatan jalan raya ini yang konstruksinya tidak seperti pondasi-pondasi jembatan hasil konstruksi masa kini. Tidak terasa perjalanan saya telah memasuki wilayah Kabupaten Majalengka. Sesaat setelah masuk wilayah ini, jejak-jejak yang saya temukan masih berupa patok-patok kilometer dan pelang aset yang tertera di lokasi. Namun ada yang menarik perhatian saya nih ketika penelusuran saya melewati kawasan Pasar Prapatan. Oke teman-teman, sekarang saya berada di wilayah Pasar Prapatan. Ini sudah masuk di Kabupaten Majalengka teman-teman, ujung timur dari Kabupaten Majalengka. Dan di sebelah sana, di ujung sana saya menemukan patok kilometer lagi. Ini kilometer ke berapa ini? 24 plus berapa itu? 900. Kilometer plus 24 plus 900. Dan di sekitar sini saya lihat ada nih rel teman-teman. Ini rel ternyata. Fix ini rel teman-teman, ini sisanya nih. Ini di wilayah Pasar Prapatan masih ada, walaupun memang sebagian besar ini sudah tidak berbentuk seperti pola jalur lagi ya. Tapi ini batangan relnya masih ada teman-teman. Nih. Tuh. Batangan relnya masih ada. Dan sebelah sini harusnya ada rel lagi nih, cuman saya tidak menemukan rel lagi ya. Gitu. Nemu lagi teman-teman. Jejak rel. Mantap jiwa. Walaupun memang di sebelah sana saya lihat itu udah jarang sekali ada penemuan rel gitu. Nah ini saya telusuri pelan-pelan lagi di daerah sini, ternyata ada nih
Soalnya saya melihat pola mencurigakan seperti rel kereta api teman-teman, dan ternyata benar. Tapi kesananya udah ini ya, udah ketutup sama bangunan-bangunan ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh di patoknya sebelah sana tuh udah ketutup bangunan ya untuk jalurnya. Dan kesini juga udah ketutup sama deretan-deretan bangunan. Pasar sih, ini wilayah pasar teman-teman. Pasar Perapatan namanya. Nih relnya. Gokil. Oke, kita lanjutkan penelusurannya yuk. Semakin ke barat mungkin kita akan menemukan rel yang seperti ini lagi, mungkin di beberapa tempat atau yang lain. Oke, kita telusuri pelan-pelan ya. Nah, di perjalanan di daerah Bongas, tepatnya ini di dekat Pertamina Bongas ya, ini saya menemukan ada sisa-sisa rel lagi nih ternyata. Jadi selain di Pilang tadi ya, ini ternyata saya menemukan lagi ada jejak relnya nih, masih ada teman-teman. Ini lebarnya sama seperti yang dipilang tadi, 1067 mm ya. Lebar rel di Indonesia kebanyakan ya, 1067 mm. Ini jenis relnya kalau tidak salah ini seperti rel 25 ini relnya. Kalau tidak salah ya, kelihatannya sih. Jadi ini jejak jalurnya sepertinya dari belakang sana ya, belakang kamera ini, lalu menuju ke sana terus sampai nanti ketemu stasiun Bongas. Dan kalau nggak salah di depan sana ada menara air ya, sekitaran dekat-dekat Bongas. Letaknya sih kalau nggak salah tidak jauh dari pintu tol Sumberjaya ya. Terus ke barat sana nanti saya akan telusur di mana menara airnya, tapi saya menemukan harta karun di sekitaran Majalengka ini teman-teman. Ini benar-benar harta karun di sini. Ini sepertinya sambungan relnya nih. Kalau misalkan kita gali tanahnya mungkin ada sambungan atau pengunci sambungan relnya ya. Terlihat di sini patahan relnya tuh rapih sekali, dan ini kalau misalkan rapih gini biasanya itu di dalam sininya tuh ada sambungannya, sambungan relnya gitu. Nggak tahu ya, ini kalau digali mungkin bakal ketemu sambungan relnya. Oke, lanjut. Oke, sambil melanjutkan penelusuran, sepertinya saya menemukan sebuah pilar jembatan, teman-teman. Pilar jembatan ini sepertinya jembatan Cikemangi, Cikemangi Bongas. Ini terlihatnya memang seperti pilar jembatan, teman-teman, pilar jembatan kereta, dan di situ ujungnya saya lihat seperti ujung dari sebuah jembatan gitu. Saya curiganya ini pilar jembatan kereta jalur Cirebon Kadipaten ya. Nih. Memang ini sudah tertutup ya, tercover oleh aliran pipa air ini sepertinya. Dan ini pilarnya tidak menyambung ke rangka pipa ini, tidak menyambung. Ini pipanya menggantung dari ujung sana ke ujung sana, menggantung, tidak ditopang oleh pilar, tapi ini pilarnya masih berdiri nih. Jembatannya mungkin udah hilang ya. Ini saya coba turun ya agar bisa melihat lebih jelas. Soalnya ini ada dua pilar nih, barangkali saya salah. Oke, ini sepertinya bukan jembatan keretanya, tapi yang itu teman-teman, pilarnya, jembatan keretanya. Ini jembatan Cikemangi, teman-teman, Cikemangi Bongas. Ini kayaknya mirip jembatan yang bangunan-bangunan yang kekinian ya, jembatan baru, atau mungkin ini bekas pilar jembatan jalan raya mungkin sebelumnya. Ini terlihat seperti bukan bangunan Belanda, tapi justru yang itu tuh yang terlihat seperti bangunan Belanda. Kita ke sana yuk, sebentar yuk. Melihat pilarnya sekarang kondisi seperti apa. Udah menyedihkan sih memang. Gitu. Ini pilarnya. Ternyata hanya satu, dan di ujung sana itu ada pondasinya sudah jadi ada rumah di atasnya. Dan di sini juga harusnya ada pondasinya nih. Oh, wow. Tapi kondisinya udah kayak gini teman-teman, udah ambruk. Waduh, rumahnya juga udah mengenaskan ya. Ini ada, Allahu Akbar, ini ada kayak bangunan tiang gitu menggantung. Mengerikan ya, kondisinya mengerikan teman-teman. Pondasi yang di sini ini tanah-tanahnya juga udah mulai retak-retak nih yang ini. Ya ibaratnya ini tinggal menunggu ambruk aja sih ya. Kondisinya udah kayak gini ya, agak mengerikan ini sebenarnya saya. Aduh, kondisinya udah kayak gini lagi. Oke, kita jangan lama-lama ya melihatnya. Kondisinya udah mau ambruk. Kita cukup fokus ke sini aja ya, ke pilarnya. Ini pilarnya, mungkin dulunya jalurnya dari ujung sana ke sini teman-teman, ke bangunan yang rumah ambruk itu ya.
pondasinya. Ini pilarnya cuma satu gitu. Tentu yang seperti teman-teman lihat ya, ini rangka jembatannya juga udah nggak ada. Ini tinggal pilar-pilarnya aja. Jadi jalurnya itu bukan double track ya, atau bukan jalur emplacement gitu. Ini single jalur atau satu track. Ini pilarnya gitu, dan tidak ada pilar-pilar yang lain. Ini mohon maaf, ini bukan pilar kereta, ini beda bangunannya tuh. Ini diplur pakai beton, di dalamnya mungkin ada bata-bata disusun gitu. Kalau ini murni batu-batu, ini batu-batu alam. Ini bangunan khas Belanda. Kelihatannya sih lebih kokoh yang ini sih. Gitu. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke, semakin ke barat, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya, apa ini namanya, Bongas Palasa kalau nggak salah, di kawasan Sumberjaya. Letaknya tidak jauh dari pintu tol Sumberjaya ya. Pintu tol Sumberjaya ke arah barat sedikit. Nah, ini saya menemukan sebuah bangunan. Ini seperti menara air, teman-teman. Menara air zaman dulu ya, kalau nggak salah. Setahu saya di dekat sini itu emang ada bangunan juga, sebuah stasiun. Dan ini dicurigai sebagai menara airnya, teman-teman. Ini bangunannya, dan memang sekarang dijadikan warung ya depan menara airnya gitu. Ini memang bangunan menara airnya ini terhalang pohon ya, pohon kersem atau apa ini? Sepertinya pohon kersem ya. Ini memang bangunannya menyerupai menara air sih kelihatannya gitu. Menara air kawasan Sumberjaya, teman-teman. Dan di sini juga ada patoknya, ini patok punya perusahaan PT KAI, BPN, tapi tidak ada keterangan kilometernya. Dan sejauh ini yang saya temukan memang peninggalannya hanya berupa patok. Lalu jembatan mungkin udah hilang beberapa ya. Udah banyak juga yang hilang. Paling ya patok-patok seperti ini, teman-teman, peninggalannya gitu. Patok seperti ini, lalu patok kilometer, ada keterangannya KA kilometer berapa gitu. Sejauh ini saya sudah menempuh 30 km dari stasiun Cirebon, dari awal video kemarin ya, di percabangan stasiun Cirebon. Nah, di pertengahan jalan saya menemukan jembatan kecil ini, seperti jembatan kereta, teman-teman. Masih daerah Sumberjaya. Dan kalau kita lihat dari sini, letaknya masih di pinggir jalan raya ya. Kalau kita lihat dari sini, ini seperti jalan kereta, teman-teman. Seperti jembatan kereta, identik sekali konstruksinya. Tuh, memang ini kehalang pipa ya, kehalang pipa. Dan kita lihat konstruksinya ini seperti jembatan kereta, dan sekarang jadi jembatan kecil kayak gini untuk dilalui motor gitu. Gokil sih ini. Dan ternyata ini jembatannya memang jembatan kecil ya, hanya kayak kali kecil gitu, menyeberangi kali kecil. Dan ini ngepas sekali sih, single track, ngepas gitu. Dan misalkan kalau ada kereta lewat, cuman menggantung aja gitu ya, tidak ada sisi kanan kirinya gitu. Tapi ini kayaknya tambahan nih, yang pagar-pagar gini sepertinya tambahan sih. Ini konstruksinya identik sekali, soalnya identik sekali seperti konstruksi jembatan kereta api gitu. Selepas penemuan tadi, peninggalan bangunan-bangunan yang saya temukan kurang lebih masih sama seperti di tempat-tempat sebelumnya. Lagi-lagi yang saya temukan berupa jembatan dan patok kilometer. Sangat susah memang untuk mencari bekas-bekas bangunan stasiun yang berdiri di sepanjang jalur ini, karena kondisinya yang benar-benar samar, teman-teman. Entah sudah diratakan dengan tanah atau beralih fungsi menjadi tempat lain. Dan ketika penelusuran saya melewati sebuah jembatan dari sungai yang cukup besar, saya menemukan sesuatu yang menarik nih, yang letaknya lumayan jauh dari jembatan jalan raya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, teman-teman. Jadi jalur kereta api Cirebon Kadipaten itu tidak selalu bersinggungan dengan jalan raya. Dan salah satu buktinya adalah ini, teman-teman. Jauh di ujung sana tuh ada dua pilar jembatan kereta api, teman-teman. Dan kalau memang itu sebuah pilar jembatan kereta api, maka di situ adalah jembatan Cisambeng. Jembatan Cisambeng ini di wilayah Palasa, kalau nggak salah masih Kecamatan Sumberjaya juga, Kabupaten Majalengka. Jadi di situ pilarnya masih kokoh berdiri, teman-teman. Ada dua pilar. Dan jembatannya memang sudah tidak ada ya. Awalnya saya curiganya yang hijau ini bekas jembatannya, tapi ternyata saya lihat ke sana itu ada dua pilar
Dan ya, sepertinya hampir bisa dipastikan itu adalah jalur kereta api di sebelah sana teman-teman, di ujung sana. Gitu. Jadi jalurnya dari kiri layar ini terus ke sana menyusuri jembatan ini, dan terdapat dua pilar ini ya. Jadi jembatannya dulu disokong oleh dua pilar ini, tapi sekarang jembatannya sudah nggak ada. Jadi tinggal sisa pilarnya aja gitu. Pilar jembatan Cisambeng teman-teman. Terus nanti ke belakang rumah-rumah sana ya jalurnya gitu. Jadi tidak di samping jalan ini lagi, tidak bersinggungan dengan jalan raya lagi, tapi relnya sudah mulai menjauh ya, menjauh dari jalan raya. Mungkin nanti akan bersinggungan lagi sekitaran Jatiwangi ya, atau di Ciborelang gitu. Nanti kita akan telusur lagi di daerah Jatiwangi sana. Ini udah mau deket Jatiwangi sih. Gitu. Yuk kita lanjut lagi. Oke. Sejauh penelusuran saya hanya menemukan pelang aset, lalu patok, dan sekarang memang jembatan lagi ya yang saya temukan ya. Ini saya sedang berada di jembatan KA nonaktif, tidak ada rel keretanya lagi, tapi ini memang konstruksinya sudah fix jembatan kereta ya, bagian dari jalur KA Cirebon Kadipaten. Letaknya ini tidak jauh dari sekitaran Pasar Ciborelang ya, ke barat sedikit. Nanti sebelah kiri jalan kalau dari arah Cirebon kalian akan menemukan konstruksi ini. Konstruksinya mirip seperti di jembatan Pilang Sari yang di video kemarin ya. Konstruksinya mirip, tapi bedanya ini panjang jembatannya itu lebih pendek daripada jembatan Pilang Sari yang di Cirebon sana gitu. Ada sisi kanan kirinya ini sebagai penahan mungkin atau apa, dan sudah dipastikan ini pola relnya ya, lebarnya mirip-mirip lebar rel kereta yang aktif di Indonesia sekarang, tapi ini relnya udah nggak ada nih, tinggal perangkat jembatannya aja yang masih tersisa. Nah, pinggir jalan persis ya, pinggir jalan persis, dan sebenarnya kalau mau ditelusurin jalurnya memang ini di pinggir jalan sini, terus aja ngikutin jalan gitu. Dan di belakangnya ternyata ada patok lagi teman-teman, patok rel kereta. Ini menunjukkan kilometer 37 plus 100. Sudah 37 km ya, nggak kerasa. Nggak kerasa sudah 37 km penelusuran saya. Nah, 37 km plus 100 daerah Jatiwangi ini. Nah, di sini saya menemukan lagi nih jembatan yang serupa seperti jembatan yang tadi di Jatiwangi. Ini masih area Jatiwangi juga sih, cuman bedanya yang tadi itu masih dekat daerah Ciborelang. Kalau di sini udah daerah Cicadas. Gitu. Ke simpang Jatiwangi dia berada di sebelah sana. Jembatannya sih memang kecil ya. Selepas dari daerah Jatiwangi tadi, jalur kereta akan sesekali menjauh dari jalan raya. Hingga tak terasa penelusuran saya sudah semakin dekat nih dengan daerah Kadipaten. Sebelum sampai Kadipaten, saya lagi-lagi menemukan jembatan yang cukup panjang. Kondisi jembatannya sudah ditumbuhi banyak semak-semak dan sudah karatan. Oke, saya sudah bergeser lagi semakin ke barat, semakin mendekati wilayah Kadipaten teman-teman. Dan ini saya menemukan jembatan nih, tertutup semak-semak ya memang tuh. Nah, jembatan kereta ini sebenarnya namanya jembatan kereta api Cideres. Ini saya berada di Jalan Raya Cideres, Jalan Raya Cirebon Kadipaten tentunya ya. Dan ini juga bagian dari jalur KA Cirebon Kadipaten. Kondisinya sudah berkarat dan relnya tentu sudah tidak ada, dan tertutup semak-semak, banyak pohon ya. Banyak pohon sekali, dan ini memang shootnya aku ngambilnya agak susah ya, karena di sini tempatnya sangat terbatas. Ini tertutup pagar. Sebelah sana juga sudah ada mepet rumah, bangunan rumah yang mepet dengan jembatan ini. Jadi aku agak susah ya, agak kerepotan untuk mengambil shoot lebih dekat tentang jembatan ini. Jembatan Cideres teman-teman. Tuh. Nah, kalau begini aku lebih dekat ya, lebih bisa kesorot jembatannya. Jembatannya tinggi ya, ada dinding kanan kirinya. Dan itu single track tentunya ya, tapi relnya memang tidak ada, sudah dicabut. Dan ini mulai jembatannya nih dari sini nih, dari bangunan ini tertutup semak memang. Dan ini bangunan jembatan ini sudah berkarat ya, tapi sepertinya ini masih kuat ya, masih kokoh gitu kelihatannya, walaupun sudah berkarat gini. Oke, ini dia jembatan Cideres. Nah, semakin mendekati Kadipaten, artinya tinggal beberapa kilometer lagi ini akan sampai di ujung
jalur KA Cirebon Kadipaten. Ini jalurnya masih di sisi kiri jalan raya ya. Jika dari arah Cirebon, nanti relnya akan menyeberang ke sisi kanan teman-teman gitu. Dan masih ada peninggalan berupa gudang stasiun ya. Setauku gudang stasiun itu masih ada, tapi stasiun Kadipatennya sendiri setahu saya udah nggak ada sih bangunannya. Namun patok akhir kilometernya itu masih ada. Nah, ini tidak jauh dari jembatan Cideres yang tadi saya liput di sana. Ini saya menemukan lahan luas banget nih. Ada pelang milik PT KAI-nya juga bahwa tanah ini milik perusahaan kereta api gitu. Ini kalau misalkan tanah lapang kayak gini, saya curiganya ini dulu adalah emplasmen stasiun. Kalau benar, mungkin ini adalah emplasmen dari stasiun apa ya? Cideres mungkin ya. Stasiun atau halte Cideres. Di sana kayak ada rumah dinas, kelihatan kayak rumah dinas sih. Apa jangan-jangan itu rumah dinas dari pegawai-pegawai yang dulu mungkin ada stasiun di sininya. Setahu saya itu kalau bangunan-bangunan zaman dulu itu rumah dinasnya itu tidak begitu jauh letaknya dengan stasiun. Nah, kalau misalkan benar di dekat sini ada stasiun, jangan-jangan ini emplasmennya nih. Atau jalur-jalur beloknya mungkin dulunya di sini nih. Gitu. Saya curiganya gitu. Cuman mungkin teman-teman yang lebih tahu silahkan koreksi ya. Oke, kita lanjut yuk. Ini sedikit lagi ke Kadipaten teman-teman. Tinggal sedikit lagi kita nyampe Kadipaten. Yuk kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Kalau tadi relnya berada di kiri jalan raya, sekarang pindah relnya ke arah kanan gitu. Karena di sebelah sana itu seperti yang saya katakan tadi, relnya itu menyeberang ke sisi kanan jalan raya dari arah Cirebon teman-teman. Ini namanya jembatan Ciputis gitu. Jembatan Ciputis ini menjelang stasiun Kadipaten beberapa kilometer lagi ya gitu. Dan jembatannya sih memang tidak begitu panjang ya. Kondisinya juga masih ya sebenarnya mungkin masih kokoh ya, tapi udah berkarat sih, memang udah berkarat. Terus udah ditumbuhi banyak semak juga. Oke, kita coba ke sana yuk. Jadi sebenarnya jalan rayanya itu nanti akan dilintasi perlintasan KA Sebidang di sebelah sana tuh. Gitu. Jadi ini kan tikungan nih, jalan raya ini tikungan. Nanti jembatan rel kereta ini akan lurus ke sana. Yang awalnya relnya berada di sebelah kiri jalan raya dari arah Cirebon, jadi di sebelah kanan gitu. Ini untuk masuk ke sananya memang udah banyak semak-semak ya. Jadi saya susah sekali untuk menelusuri jembatannya. Pokoknya jembatannya itulah. Tuh. Dilihat dari arah atas ya. Jembatan Ciputis. Relnya memang sudah tidak ada dan konstruksinya seperti jembatan apa tadi namanya, jembatan Cideres ya, tapi ini lebih pendek gitu sisi jembatannya. Kalau Cideres tadi udah lumayan tinggi gitu. Dan jembatannya rata-rata konstruksinya yang panjangnya itu sampai berjarak cukup panjang itu biasanya ada ininya ya. Yang saya temukan sih seperti itu. Rata-rata jembatan-jembatan yang pendek itu dia tidak ada ininya sih. Seperti jembatan tadi yang di daerah Jatiwangi sama yang di Pilangsari. Kalau Pilangsari ya itu tergolongnya mungkin masih pendek atau gimana ya, tapi konstruksinya beda seperti jembatan Ciputis ini gitu, yang di Pilangsari gitu. Oke, sesaat lagi ya kita akan merapat ke titik akhir. Ini jalurnya makin ke barat, makin ke sana. Ini udah ada bangunan ya, udah ada bangunan apa ini saya nggak tahu. Pokoknya jalurnya dari jembatan itu ke sini terus langsung ke sana gitu, langsung ke sana. Tidak jauh dari jembatan Ciputis tadi, akhirnya penelusuran saya sampai di titik akhir yang saya curigai sebagai letak dari stasiun Kadipaten. Oke, alhamdulillah teman-teman, finish sampai Kadipaten. Ini jujur bangunan stasiun Kadipatennya sepertinya sudah tidak ada, tapi sepertinya ini sih bangunannya gitu, yang ini ya kalau nggak salah sih. Cuman nanti kita melihat dari sisi depannya itu nanti ada gudang stasiun ya, gudang stasiun Kadipaten. Nah sebenarnya dulu stasiun Kadipaten itu punya 4 jalur. Ini sepertinya saya curigai emplasmennya dulunya di sini nih, emplasmen stasiunnya. Jadi ada 4 jalur. Yang jalur 1 itu dia mengarah ke sana, kalau nggak ke sana apa ke sana ya, aku lupa. Pokoknya ada 4 jalur itu bercabang semua, dan satunya itu percabangan jalur keretanya tuh ada yang mengarah ke selatan, itu ke arah pabrik gula Kadipaten gitu. Jadi ada 4 jalur bercabang semua
gitu. Kalau di sebelah sana nanti kita akan lihat ada gudangnya juga, tapi gudangnya bukan di sini ya. Ini memang areanya masuk gang, tapi nanti di gudangnya itu tepat di pinggir jalan raya gitu, di simpang kadipatennya. Sekarang kalau nggak salah gudangnya tuh jadi pertokoan lah, gudang stasiunnya. Ini nggak tahu ya, aku bangunan stasiun kadipatennya tuh yang mana gitu, lupa inget. Tapi pokoknya ada patok nih di sini nih, patok kilometer 48 plus 600, bukan 700 ya ternyata ya, sampai finish di sini 48 plus 600. Atau mungkin kalau misalkan ditambah panjang emplacement ke sana mungkin bisa ya 48 plus 700 gitu. Pokoknya jarak jalur ini dari stasiun Cirebon sampai di titik ini itu jaraknya sekitar 48 km teman-teman, kurang lebih segitu. Jadi kalau misalkan ditelusurin ya, mungkin di sini area emplacementnya nih, emplacement jalurnya, jalur 1 di ujung sana mungkin, atau jalur 4 di ujung sana. Di yang terdekat sini jalur 1 ya, jalur 1 berturut-turut ke arah sisi kanan kamera tuh 2, 3, 4 kemungkinan kayak gitu. Nah jalur satunya nanti bercabang ke arah pabrik gula Kadipaten gitu. Nah saya sudah berada di simpang Kadipaten teman-teman, dan letak gudang stasiun Kadipaten nah tepat di depan sana teman-teman, di balik lampu merah itu ya. Ini dulunya adalah gudang dari stasiun Kadipaten, masih berdiri kokoh dan sepertinya sih masih ada ininya ya, masih ada apa namanya, aset KAI-nya ya, pelangnya gitu. Kalau nggak salah pelangnya sebelah sana sih, pelang asetnya sebelah sana. Nanti aku bakal tunjukkan juga. Dan kurang lebih ini bangunan dari gudangnya gitu, masih khas Belanda banget ya. Bangunannya kecil sih memang, khas gudang Belanda banget. Itu ada corong ventilasinya di sebelah sana, bukan corong sih, kayak jendela ventilasi di situ. Dan sekarang bangunannya sudah jadi toko jam. Ya kawasan pertokoan ya memang gitu, tapi kurang lebih ini gudangnya sih kecil sih gitu kelihatannya. Gudang stasiun Kadipaten yang sekarang jadi pertokoan. Selesai sudah penelusuran saya mencari jejak jalur Cirebon Kadipaten. Sebagai informasi, stasiun Kadipaten memiliki kode akronim KAD dan berada di ketinggian 51 meter di atas permukaan laut. Akhirnya kita bisa mengetahui ya bahwa kereta api pernah ada di wilayah Kabupaten Majalengka. Apakah bakal direaktivasi? Saya katakan akan sangat susah mengingat sangat banyaknya bangunan-bangunan dan objek vital yang berdiri di sekitar jejak jalurnya. Namun bukan hal yang mustahil jika dilakukan, mengingat sekarang Kabupaten Majalengka memiliki bandara internasional terbesar di Jawa Barat yang sekarang memang sangat sepi penerbangan sih, bahkan sudah tidak ada jadwal penerbangan di sana. Jika bandara tersebut dikoneksikan dengan integrasi moda transportasi kereta api, bukan tidak mungkin bandara tersebut akan beroperasi layaknya bandara-bandara besar lainnya yang terkoneksi dengan kereta api, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kuala Namu, Bandara Adi Sumarmo, dan Bandara Internasional Yogyakarta, yang mana transportasi kereta api menuju bandara tersebut banyak digunakan untuk mereka yang ingin menggunakan pesawat. Baiklah, akhir kata semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan informasi atau ada spot-spot peninggalan yang luput dari pengamatan saya. Jangan lupa tinggalkan like dan komen di video ini, share video ini ke semuanya, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Selamat siang saya ucapkan dari Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Sampai jumpa di video berikutnya.